Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang jaminan hari tua dari BPJS. Ini yang mana salah satu fasilitas dan manfaatnya itu ada MLT. Apa itu MLT? Nanti kita akan membicarakan bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Ibu Murniati. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendar. Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah, walaupun sedikit flu ini. Iya. Tapi harus tetap semangat ya. Oke. Ibu, kalau tadi saya sudah menyinggung kalau di JHT itu kan ada MLT. MLT itu apa sih, Bu? Sebenarnya dengan MLT dengan JHT itu bukan satu kesatuan sebenarnya. Jadi MLT itu adalah program tersendiri, manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan. Iya, manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang diatur oleh salah satu Permenaker nomor 17 tahun 2021 tentang perumahan pekerja. Nah, di situ ada kemudahan terkait adanya pinjaman uang muka perumahan, ada KPR, kemudian ada juga renovasi rumah. Nah, kalau yang di JHT sendiri itu ada lagi Bapak. Apa? Di JHT itu ada pengambilan sebagian 30% yang bisa digunakan untuk kebutuhan perumahan, pembelian rumah. Nah, jadi nanti kita bedakan gitu. Jadi keuntungannya di JHT terkait dengan perumahan boleh mengambil 30% untuk kepentingan rumah, tapi MLT sendiri ada sendiri. Oh, gitu. Ada sendiri. Oh, berarti ada iuran lagi dengan MLT Oh, itu tidak sendiri? ada. Dia manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan dari Iya. JHT. Dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh, dari BPJS Iya, Ketenagakerjaan. Jadi betul. ketika misalkan seseorang itu sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Iya. itu sudah termasuk dalam MLT-nya. Iya, sampai dengan kepesertaan 3 program. Yaitu ada kita kan ada 5 program kan sekarang ya. Oke. Ada jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, serta yang terbaru kan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, orang yang berhak mendapatkan MLT dia wajib perusahaannya mendaftarkan dalam minimal 3 program sampai dengan JHT. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Oke. Nah, Berarti gitu. kalau tuh misalkan perusahaannya itu hanya mendaftarkan di JHT-nya saja, berarti dia tidak masuk ke dalam MLT-nya dong. Kalau di Perpres 109 2003 itu penahapan kepesertaan tidak ada hanya JHT, tapi kalau untuk JKK, JKM saja atau jaminan kecelakaan kematian ada, tapi untuk memang segmen-segmen tertentu. Misalnya ada pemberi kerja di sektor mikro, mereka boleh bertahap mengikuti hanya 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Tapi kalau udah masuk ke dalam ranah usaha kecil ya, nah itu dia wajib sudah masuk ke dalam 3 program. Sampai JHT. Apalagi Minimalnya 3 program. Iya. Oke. Nah, jadi sudah bisa mendapatkan perumahan hak MLT tadi. Nah, sebagai gambaran kalau MLT tadi saya sampaikan ada, kita singkat ya. Kalau pinjaman uang muka perumahan dengan peraturan terbaru tadi yang saya sampaikan di Permenaker nomor 17 tahun 2021 tentang perumahan pekerja, kita singkat saja pinjaman uang muka perumahan itu PUMP ya. PUMP itu sampai dengan 150 juta pinjamannya. Oh. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Luar ya. biasa, 150 juta. Kemudian untuk renovasi rumahnya atau kita sebut dengan PRR itu sampai dengan 200 juta. 200 juta. Iya, Oke. kemudian untuk pinjaman KPR-nya sampai dengan harga rumah 500 juta. Oh, Luar berarti biasa ya. Luar biasa gede dong kalau seperti Luar itu. biasa. Jadi kalau Dan itu sama rata untuk di semua daerah. seluruh Indonesia. Semua pekerja yang memang dilindungi sampai dengan jaminan hari tua itu berhak untuk mendapatkan MLT dengan syarat harus kepesertaannya 1 tahun minimal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian perusahaannya lancar membayar iuran. Kemudian juga perusahaan itu tidak ada mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya maupun upahnya maupun program. Nah, jadi itu saja syaratnya, nggak sulit gitu. Nah, jadi berarti syaratnya nggak ribet juga ya, Bu ya? tidak seperti ada itu. keribetannya. Cuman banyak yang belum paham saja. Daripada di mertua indah, mending ini kan. Dan bunganya sangat rendah, Bapak. Berapa itu? Bunganya itu kurang lebih kalau untuk ini 5% kalau di aturan menteri ya. Kalau untuk ketiga yang saya sampaikan tadi kan ada PUMP, ada PRR, ada apa tadi namanya KPR ya. KPR, ya. betul. Itu maksimal sampai 5 kan di aturan menteri. Teman, tergantung perbankan memberi. Sementara untuk di BTN, kita BTN kerjasamanya, BTN memberikan pengembangan bunga itu 3%.
3%. Iya, Oh, 3%, flat sampai dengan 30 tahun. wow, Iya, jauh ini panjang ya Bu ya? nggak ada ini ya, nggak ada yang tanda kutip. Kadang-kadang kan bunga rendah, tapi nanti 2 tahun Iya, betul. naik gitu. Di kita nggak. Mm-mm. 3% ini flat sampai dengan 30 Mm-mm. tahun ditambah BI Repo. Nah, Mm-mm. BI Repo rate ini itu yang turun naik. Nah, tapi setinggi-tingginya repo rate kan berapa sih? Anggaplah sekarang itu 6 Mm-mm. ditambah 3 kan Mm-mm. 9, tetap di 10. Tetap di bawah 10 gitu. Cuman kalau kita pakai KPR, bunganya kan udah belas-belasan semua tuh. Mhm. Bisa 13, bisa 14, bisa 15, kan luar biasa. Kadang saya ada beberapa sampling ya, orang yang mengambil dengan perumahan biasa tanpa MLT BPJS Ketenagakerjaan Mhm. dengan yang menggunakan MLT, selisih pembayarannya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 juta per bulannya. Gede, Luar biasa kan? jauh banget Bu. Jauh banget. Iya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kemudahan memiliki rumah tadi. Nah, kemudian ada lagi satu terkait pinjaman konstruksi. Kalau misalnya ada pemberi kerja yang memiliki lahan, dia pengen membangun perumahan buat pekerjanya, kemudian si developer ini butuh atau kontraktornya butuh dana, BPJS Ketenagakerjaan ada lagi namanya pinjaman konstruksi. 80% dari RAB. Oh, jadi dia ngebangun dari nol. Dia cuma hanya punya tanah seperti itu. Oke. Kemudian dia punya kontraktor ya. Nah, kemudian RAB-nya berapa? Kemudian mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan 80% dari RAB-nya. Nah, itu kalau untuk tingkat pengembangan bunganya memang agak sedikit berbeda, maksimal sampai dengan 6%. Tadi kan yang 3 tadi 5. Kalau ini 6. Lalu dia kalau BTN dikasih berapa ya kalau untuk PRR ini? Kalau untuk yang konstruksi ini di 6 maksimal tetap dia. Nah, cuman kalau tadi kan dia ada murahan ya, murah tadi ya 3 ya dia kasih ya. Kalau di BJB juga ada kerjasama, cuman BJB 4. Kalau untuk yang PUMP, PRR dan KPR. Jadi banknya saya BTN dan BJB sudah ada. Cuman Bang Aceh juga ada ya. Nah, Bang Aceh itu batas ada batas maksimal nggak Bu yang untuk peminjaman itu? Misalkan dari PUMP itu 150 juta itu maksimalnya? Maksimal untuk uang muka perumahan. Untuk uang muka perumahan. Iya. Kalau rumah maksimal 500. Tapi kalau dia beli rumah harga 1 miliar, ya silakan saja. Iya. Yang sisanya dia ini aja pakai bunga bank. Iya. Ngikutin bunga KPR bank yang 500-nya ngikutin kita gitu. Jadi itu masih 500 maksimal. Maksimalnya 500. Iya. Tapi kan itu keringanan ya, Bu Ringan ya? banget. Dan itu tenornya juga sampai berapa? 30 tahun. 30 Kalau yang masih tahun. muda-muda luar biasa itu kan 30 tahun itu nyicil. Nah, dan bisa komben. Jadi nih misal uang muka nggak punya, ya kan, modal nggak ada uang muka, KPR, asal cukup gajinya, uang mukanya boleh ambil 150 juta, KPR-nya boleh 500 juta. Jadi 2 potongannya nanti. Oh, bisa seperti itu. Bisa. Oke. Nah, ini kan syaratnya apa sih Bu untuk dia bisa mengikuti MLT ini? Syaratnya apa? Dan kemudian apakah dia harus masuk dulu JHT atau bagaimana seperti itu? Kita tahan dulu Bu. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu, kalau tuh misalkan ada nih seseorang mau mengikuti MLT, apa yang harus dia lakukan dulu untuk apakah dia daftar itu bagaimana seperti itu?
seluruh peserta BPJS Tenagakerjaan yang aktif menjadi peserta dengan kepesertaan tadi saya sampaikan 3 program, JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, mereka sudah berhak mendapatkan MLT. Ya, itu sudah otomatis mereka mengajukan ke bank boleh, caranya pakai melalui aplikasi kami GMO juga bisa. Nah, tapi ya tadi karena kami ini kan bukan lembaga keuangan, kami tidaklah bisa langsung proses. Tentunya bekerja sama dengan perbankan yang selama ini ya masih dengan BTN. BTN, BJB sudah juga sih, Bank Aceh juga ada, cuman BTN lah yang ini yang paling ini kan yang paling udah banyak penyaluran gitu. Nah, jadi mereka harus ke bank juga sama seperti mereka mengurus perumahan, pinjaman rumahan lah. Selayaknya demikian ya, seperti itu. Mereka datang ke bank. Tapi itu harus ada ACC dulu dari dari BPJS Ketenagakerjaan nggak? Nanti setelah di perbankan itu dia disetujui dalam artian sudah layak dalam pinjaman kreditnya, BI checkingnya udah lolos ya. Kemudian tinggal ke BPJS Ketenagakerjaan, rekomendasi dari kami pengajuannya tadi bisa pakai datang langsung ke kantor boleh, melalui perbankan itu sendiri boleh, melalui aplikasi JMO kami juga bisa. Ya, makanya kalau teman-teman kita yang peserta BPJS Ketenagakerjaan belum mempunyai aplikasi JMO-nya BPJS Ketenagakerjaan, silakan diunduh, di-download, dipergunakan itu dengan baik karena di dalamnya banyak sekali kemanfaatan yang luar biasa. Oke. Dan itu syaratnya tadi itu dikatakan baru 1 tahun pun itu bisa. Iya, minimal 1 tahun kepesertaan. Minimal 1 tahun kepesertaan ya. Dan perusahaan yang mempekerjakan si pekerja tersebut tidak ada bermasalah dengan tunggakan iuran. Makanya wajib bayar iuran itu tepat bulan. Harus lancar iurannya supaya kalau ada pekerjanya pengen mengajukan MLT tidak terganggu. Ya, itu sih. Nggak susah ya? Ya. Bu, kalau misalkan ini ada suami istri yang sama-sama masing-masing memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki hak untuk MLT-nya seperti itu bisa diambil dua-duanya atau bagaimana? Hanya satu saja. Hanya salah satu saja. Salah satunya saja. Jadi bisa suami atau bisa istri begitu. Nah, tapi joint income di perbankannya kan bisa. Nah, misal nih yang ngajukan bapaknya nih si suami, tapi setelah kelayakan kredit itu ternyata tidak mencukupin nih untuk potongan gitu ya pembayaran kreditnya, kan joint income gajinya bisa suami istri. Gitu. Tapi kalau untuk hak untuk mendapatkan MLT-nya hanya 1 orang aja. Untuk iurannya itu berapa sih, Bu? Untuk JHT itu? Kalau bicara untuk JHT sendiri, memang JHT itu kan sudah jelas diatur oleh PP 46 tahun 2015. Betul. Ya. Malah sejak kita zamannya Jam Sostek ya, Undang-Undang 393 dan lain-lain, itu JHT dari zaman dulu tuh tidak ada perubahan dalam iuran. Dari tahun 70 awal kita 77 sampai dengan sekarang JHT itu 5,7%. 5,7%. Iya, 3,7% ditanggung oleh si pemberi kerja. Pemberi kerja itu siapa sih? Ya, termasuk perusahaan. Itulah yang disebut dengan pemberi kerja gitu. Nah, jadi 3,7 dari pemberi kerjanya, 2%-nya disisihkan dari si pekerja. Kenapa saya bilang disisihkan, tidak bilang dipotong? Karena ini nggak hilang. Kalau dipotong hilang ya. Nah, jadi 3,7 atau 3,17, Bu? 3,7. 3,7%. Itu dari pemberi kerja atau perusahaan. Nah, 2% dari si pekerja itu sendiri. Nah, jadi totalnya 5,7%. Itu diberikan nantinya seluruhnya kepada si pekerja itu sendiri tanpa potongan apapun, malah ditambah pengembangan yang luar biasa. Nggak ada biaya administrasi, nggak ada sama sekali, clear semuanya. Nah, apalagi zaman sekarang dengan adanya aturan Permenaker 4 2022, pengajuan klaim JHT itu sangat simpel. Sangat simpel ke persyaratan. Kadang ada orang yang terkendala dengan kartu hilang. Kartu mah gampang, kalau hilang ya di JMO ada digital. Sekarang udah musim digital. Iya, makanya download sekali lagi, download tuh JMO-nya gitu. Nah, jadi jangan lagi sekarang udah jangan pakai calo-calo, nggak ada kita tanpa biaya. Malah kalau yang di bawah 10 juta bisa sambil tiduran klaim di rumah.
Iya, 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 Asal iya. datanya udah valid aja kan, biometriknya Oke, masuk, uang langsung masuk rekening. Oke. Nggak perlu Kalau tadi ngantri. itu kan ada JHT ya udah, itu tadi 5,7% ya, Hmm. itu seperti itu. Kemudian ada jaminan kecelakaan itu berapa itu? Kalau jaminan kecelakaan kerja itu kita ada rate-nya tersendiri Betul. dari 0,24, 0,854% ya, sama 0,89%, Mhm. 1,74%, 1,27%, baru yang terakhir 1,74%. Tergantung ininya. Kemampuan si pesertanya. Bukan, tergantung jenis risikonya. Oh, oke. Kalau yang terendah itu 0,24 ya karena dia jasa, kurang lebih seperti itu 0,24 saja. Mhm. Kemudian yang tertinggi itu ada di sektor kurang lebih kalau ya di pertambangan, Iya, gitu-gitu iya, ya, iya. risikonya tinggi lah. Mhm, Itu mhm. kalau yang jaminan kecelakaan kerja. Oke. Kalau di perkebunan 0,54%, Mhm. gitu-gitu ya. Nah, kalau jaminan kematian Mhm. itu sama 0,30%. Semuanya, semua Oke. Dan jenis itu ini. murni dibayar oleh Sama pekerja. lain, bukan. Itu Sama? dibayar sama pemberi kerja. Oke. Pekerja hanya disisihkan di 2% JHT itu. 2%, Mhm. JP 1%. JP itu 3%, Iya, 2 iya, iya. persennya pemberi kerja. 1%-nya hanya Oke. 1% loh yang Iya. dari pekerja itu sendiri disisihkan. Jadi kalau total 2% JHT, 1% JP. Oke, Itu oke, dia, oke. murah aja kok. Iya, iya, iya. Mm-mm. Dan itu dia bisa berhak untuk menikmati MLT-nya itu Iya, ya, malah seperti nggak itu. perlu sampai JP, mereka programnya hanya Mhm. sampai tadi, artinya yang teman-teman kita yang kerja di perusahaan kecil pun, Mhm. nah tadi ya nggak mesti yang menengah besar aja yang berhak Iya. mendapatkan MLT, tapi ya Iya. kecil, malah mikro pun bisa asal dia bisa masuk sampai JHT ya. Mhm. Iya, boleh. Oke, oke, Teman-teman oke. kita contoh nih, misalnya kayak toko gitu ya yang tergabung dalam komunitas SRC gitu-gitu ya. Oke. Misalnya dia ikut sampai dengan JHT, Mhm. loh dia udah boleh ngambil rumah pinjaman MLT. Oke. Selama iurannya lancar, Mhm, mhm, boleh. mhm. Nggak ada ini kok, nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan dan nggak ada Nggak kendala ya ada. seperti itu ya. Iya. Karena syaratnya pun sangat mudah ya. Sangat mudah. 1 tahun dia sudah bisa mengajukan. Sudah bisa mengajukan. Mhm, Nah, mhm. makanya jadi JHT ini saya bilang sangat primadona gitu. Mhm. Makanya kadang hanya pemahaman pekerja saja yang belum ini. Tapi kalau yang udah merasakan, yang tadi saya bilang, setiap hari itu kami melayani orang yang datang itu kita 250 itu. 250 ngantri dari pagi itu udah. Mhm. Pagi-pagi kalau lewat kantor itu udah ngantri sampai jalan. Untuk ngambil JHT. Oh, ngambil JHT. Karena oke, oke. JHT itulah salah satu yang memang mereka pengen ambil. Karena syarat untuk pengambilan JHT tadi tidak sulit. Mereka hanya melewati masa tunggu 1 bulan. Mhm. Setelah berhenti Mhm. dan tidak bekerja Dan lagi. nilainya pun berapa, Bu? Nilai yang akan diambil dari JHT itu sendiri kita tahan dulu. Bervariatif. Kita Ya, variatif, baik, kita tahan baik, dulu. siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu tadi kan kalau misalkan kita untuk ngambil JHT Iya. seperti itu ada potongan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada Oke. potongan. Berarti seluruhnya yang dia Seluruhnya. simpan kemudian dia ditambah dengan hasil invest ya? Iya, Seperti betul. itu ya. Sekarang Oke. 5,17 Mm-mm. pengembangan JHT karena dia per bulan ini dia berubah kan sesuai Mm-mm. dengan investasi gitu. Mhm. Tapi mohon maaf tetap lebih tinggi dari deposito utang. Oke, Jadi oke, memang oke. tetap menguntungkan pekerja. Mhm. Karena pekerja ini sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah gitu. Iya, iya, Sangat iya. menguntungkan, luar Mhm. biasa. Mhm. Makanya sekarang aja kita pengambilan JHT itu kurun waktu 2023 itu udah 188 M 995 juta. 188 M Iya, khusus JHT. khusus untuk JHT. Iya. Oke, Yang sekarang oke. sampai dengan Mei 2024 itu 86 M.
Baru nyampe Mei loh ini. Bukan main ya. Dan terbayar nggak ada yang nggak terbayar, kecuali orang nggak masih bekerja tuh nggak bisa ngambil JHT. Kecuali yang usianya sudah memasuki usia 56 tahun masih bekerja, silakan diambil. Nanti setelah dia ngambil, maka dia akan secara otomatis terdaftar kembali menjadi peserta BPJS Tenagarkerjaan. Oke, berarti dinolkan kalau sudah diambil. Oke. Itu dia. Dan tidak ada kena pajak-pajak progresifan kalau yang ini. Kecuali ngambil sebagian JHT yang normal. Itu baru kena pajak progresif. Tapi kalau yang gini enggak. Makanya nanti kalau ada teman-teman kita atau yang pekerja kita yang udah berusia 56 tahun, itu pasti akan kita surati untuk mengambil hari tuanya. Dan jangan khawatir, juga tidak ada mempengaruhi terkait kemanfaatan beasiswa anak kepesertaan 3 tahun itu untuk meninggal biasa. Kan ada lagi beasiswa anak kita. Ada lagi ya? Ada. Fasilitasnya itu? Ada. Seperti apa sih Bu untuk beasiswanya? Beasiswa anak tuh luar biasa loh. Pengentasan putus sekolah ini. Panjang kita ceritanya ini ya. Sedikit saja Bu, sedikit saja yang besarnya aja. Jadi kita memang itu ada peraturan pemerintah ya nomor 82 tahun 2019 ya. Itu ada terkait beasiswa anak tuh maksimal sampai dengan 174 juta untuk maksimal 2 orang anak. Nah, cuman tidak dibayar langsam ya, jangan salah nih. Dari TK kecil sampai lulus SD 1,5 juta masing-masing anak setiap tahun, SMP 2 juta masing-masing anak tiap tahun, SMA 3 juta masing-masing anak setiap tahun, kuliah 12 juta masing-masing anak sampai lulus S1. Untuk mendapatkan beasiswa adalah bagi tenaga kerja yang meninggal dunia biasa dalam artian alamiah ya, kayak sakit. Itu minimal kepesertaan dengan pesertaan BPJS Tenagarkerjaan itu 3 tahun. Makanya tadi saya bilang, kalau berhenti masih usia produktif, jangan diambil JHT-nya. Jangan buru-buru bulan depan langsung diambil. Mending lanjutkan ke perusahaan kita yang baru supaya akumulasi daripada kepesertaan kita tuh tidak terputus. Suatu hari kalau misalnya namanya usia kan pernah ada yang tahu. Jangan sampai hak beasiswa tuh nggak dapat nanti ke anak-anak kita gitu. Beda kalau yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau cacat total tetap, itu tanpa menunggu kepesertaan 3 tahun. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan kerja, walaupun baru terdaftar 1 bulan, sudah berhak mendapatkan beasiswa anak dianya, ahli warisnya gitu. Itu bagaimana untuk mendapatkan beasiswa itu Bu? Harus mendaftar dulu? Wajib mendaftar dulu. Kalau tidak mendaftar peserta BPJS Tenagarkerjaan gimana dong? Cuman harus meninggal dulu ya. Iya, karena beasiswa sekarang kan dikemasnya di situ. Beda kalau beasiswa kita zaman dulu gitu. Dan sekarang pun nggak langsam, karena pemerintah nggak mau dikasih langsam, ntar ganti mobil. Ya kan? Tidak sesuai dengan tujuannya nanti. Dikira itu dia setelah masih hidup pun untuk karena kepesertaan JHT-nya dia anaknya itu bisa mendapatkan beasiswa. Makanya tadi himbauan kita adalah kalau yang masih usia produktif, yang baru kan kadang-kadang kerja kontrak ya setahun gitu, kemudian diambil. Terus dia ini ambil lagi, sayang gitu. Dan tadi pengaruhnya tadi 3 tahun masa kepesertaan itu kalau meninggal dunia biasa kan harusnya dapat beasiswa anak kan nanti anaknya gitu. Nah, tapi kalau dia nggak cukup itu, tapi nggak akan dilihat dari limitnya. Enggak. Limit saldo kan? Iya betul. Nggak ada. Karena syaratnya sudah memenuhi itu pasti dikeluarkan. Berapapun saldonya nggak ada limitnya, nggak ada. Hanya tadi syarat itu aja yang saya bilang tadi 3 tahun kepesertaan, meninggal biasa, maka anak dapat beasiswa anak. Kan luar biasa ya sekarang BPJS Tenagarkerjaan itu. Dari beasiswa kemudian MLT juga ini seperti yang luar biasa banget juga. Tadi kan bisa suami istri bisa apa? Ya, joint income ya. Kalau misalkan untuk pengambilan rumahnya itu tidak memenuhi, misalkan itu jumlahnya kurang gitu seperti itu. Iya, karena kadang di perbankan kan mentoknya itu kan di perbankan biasanya. Mohon maaf sambil batuk. Enggak apa-apa. Jadi joint income tadi itu kan kadang mungkin di perbankan pada saat analisa kredit, kelayakan kredit kan dilihat, gajinya nggak mencukupi nih, dia harus menambahkan, kadang dicari ya usaha lain apa gitu kan, dia gabung sama mungkin istrinya atau dengan suaminya tuh boleh aja. Kalau di kita nggak ngurusin itu mah sebenarnya. Di kita kalau udah beres di bank, di kita 1 tahun kepesertaan, liuran lancar, BDS-nya tidak ada, udah.
Baik itu dua-duanya swasta ataupun misalkan salah satunya PNS ataupun ini ya Bu, swasta ya. Ya kalau itu di perbankan nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Berarti kemudahannya itu yang apa yang istilahnya yang diberikan untuk peserta ya seperti itu ya Bu ya. Iya betul, mudah banget, nggak Mudah ada banget. syarat-syarat yang aneh-aneh. Kalau Kalau udah lolos sepengetahuan juga Ibu udah. dan sepengalaman Ibu, MLT itu di masyarakat tahu nggak sih Bu? Kita tuh selalu sosialisasi Pak, malah di YouTube kita juga udah ada. Nanti saya bagilah Bapak YouTube-nya Iya, ya. oke. Jadi untuk developer sendiri ya, kami tidak membatasi harus kerjasama dengan developer apa gitu, enggak. Silakan saja, malah rumah second pun boleh. Rumah second boleh. Oke. Jadi tidak hanya top perumahan gitu seperti Iya, itu ya. rumah second aja boleh, selama di perbankan itu layak untuk dibiayain. Dibiayain. Jangankan itu yang membangun dari nol pun bisa ya kan konstruksi itu ya seperti itu ya. Iya, yang perumahan tadi kan, Betul. perumahan karyawan gitu kan, nah, modalnya kurang, nggak cukup kan. Nah, jadi 80% dari RAB bisa kok dipinjamin, asal selama di perbankan itu layak dipinjamin gitu. Kalau kami mah tinggal ini aja, ACC aja kan, perbankan semua urusannya. Jadi pintu terakhirnya ada di BPJS. Ya, terakhirnya di Seperti itu. kita bisa atau tidak menggunakan fasilitas MLT itu di kita setelah lolos semua di perbankan. Karena dengan adanya Permenaker baru nih, kalau zaman dulu berbeda. Kalau yang lama kita dulu baru perbankan. Iya benar seperti itu. Betul ya? Betul. Tahun 2000 berapa sih? Ini di 2008-an. betul di Sampai Kemenaker nomor 36 ya kalau nggak salah ya seperti itu ya. Itu ini dulu apa namanya, kita dulu rekomendasi betul. baru ke perbankan. Akhirnya banyak banget yang direkomendasi, banyak yang nggak disetujuin. Iya kan? Di kita udah rekomendasi kan layak gitu. Iya, Tapi di betul. perbankan belum layak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Nah, jadi sekarang kita serahkan dulu ke bank deh. Biar bank urus dulu lah seperti apa mereka ini layak atau tidak gitu. Iya, Karena iya. kan biasa Dibalik zaman sekarang gitu ya, seperti iya, itu ya. memang harus begitu. Karena zaman sekarang kan agak selektif kan dalam melakukan peminjaman, tapi tidak selama dia tidak pernah jelek dalam BI checkingnya dan lain-lain itu gampang aja. Oke. Baik itu sih. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu Murniati, Kepala sama-sama, Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, sama-sama. Demikian saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.